Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidani Faujan Ismail. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado. Saya dari Fakultas Syariah dan prodi saya adalah Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa semester 5. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya yang bertanya tentang asuransi dan perkembangannya. Pertanyaan pertama yaitu dari teman saya yang bernama Abdul Rojak. Dia bertanya tentang apakah asuransi sangat membantu pada masa sekarang. Jawaban saya, iya, sangat membantu karena masyarakat telah paham bahwa asuransi ini sangat berguna bagi mereka, keluarga, dan orang lain. Asuransi sangat berguna bagi waktu ini dan waktu kedepannya demi melindungi investasi atau hal-hal penting yang lain seperti asuransi mobil, asuransi barang, asuransi kesehatan, dan adapun asuransi jiwa. Dan semua itu sangat membantu bagi para pihak yang memakainya. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Farida Wati, yaitu teman sekelas saya. Dia bertanya, coba gambarkan apa itu asuransi akhirat. Saya akan menjawab, asuransi akhirat itu yang saya ketahui adalah asuransi kematian. Asuransi kematian yaitu produknya dimana adalah produk tradisional dan non tabungan, dimana manfaat dari produk tersebut akan berguna ketika yang memakainya meninggal dunia. Produk tersebut merupakan perjanjian tabaruk yang digunakan untuk ta'awun, saling menolong, di mana di antara mereka berdua atau kedua belah pihak ini, atau di mana pihak pertama meninggal dan pihak kedua perusahaan bertanggung jawab atas meninggalnya seseorang tersebut dengan memberikan sebuah manfaat kepada ahli warisnya. Pertanyaan ketiga dari Nadila, teman sekelas saya. Dia bertanya, bagaimana asuransi syariah masuk ke Indonesia? Saya akan menjawab, asuransi syariah masuk ke Indonesia bukan berasal dari daerah luar, tapi berasal dari masyarakat itu sendiri, yang berasal dari masyarakat Muslim yang memahami tentang konsep Islam dengan prinsip-prinsip syariah, maka lahirlah asuransi syariah dan muncul sebuah perusahaan baru tentang asuransi syariah. Asuransi syariah tidak hanya digunakan oleh orang-orang Muslim atau orang-orang Islam saja, tetapi bisa digunakan oleh orang-orang non-Muslim. Dan ada juga asuransi konvensional yang terjun dalam bidang asuransi syariah yang membuat sebuah cabang-cabang tentang asuransi syariah, tetapi yang memilikinya yaitu asuransi konvensional. Pertanyaan keempat dari teman saya yang bernama Wiranto. Dia bertanya tentang, coba gambarkan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan produknya seperti asuransi akhirat atau asuransi kematian, yang dimana para peserta berkontribusi dalam niat tabaruk untuk saling ta'awun atau saling tolong menolong di antara para peserta, antara pihak pertama dan pihak kedua, di mana antara kedua belah pihak mendapat sesuatu musibah, maka pihak yang lain bertanggung jawab kepada pihak
yang pertama. Atau intinya asuransi kecelakaan adalah di mana asuransi pihak pertama mendapat suatu musibah kecelakaan, maka pihak kedua harus membantunya. Pertanyaan kelima dari teman saya yang bernama Susandra. Dia bertanya, bagaimana pola gambaran tentang pembagian keuntungan dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pembagian dana keuntungan dalam asuransi syariah, di mana keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi syariah itu dibagi rata atau dibagi dua dengan perusahaan dan para peserta yang menggunakan produk tersebut. Tidak seperti asuransi konvensional, di mana keuntungannya hanya untuk perusahaan tersebut. Jadi intinya pembagian keuntungan asuransi syariah dibagi hasil atau mudharabah, sedangkan asuransi konvensional itu keuntungannya hanya untuk pada perusahaannya saja. Pertanyaan keenam yaitu pertanyaan dari teman saya Rama Setiawan. Dia bertanya, coba gambarkan asuransi kesehatan yang Anda ketahui. Asuransi kesehatan adalah asuransi di mana produknya adalah produk kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Asuransi kesehatan ini digunakan oleh masyarakat jika ingin berobat atau orang tersebut mengalami musibah yaitu sakit, yang dimana jika dia ingin berobat maka asuransi yang membayar atau membiayai seperti BPJS. Tapi BPJS adalah asuransi konvensional. Yang saya ketahui BPJS adalah asuransi kesehatan dan asuransi hari tua. Pertanyaan ketujuh dari teman saya yaitu Dwi Ayu. Dia bertanya, bagaimana pengelolaan risiko asuransi syariah dan asuransi konvensional? Asuransi syariah adalah asuransi yang dimana para pihak saling tolong menolong, bekerja sama, berkontribusi untuk menyimpan dana atau mengumpulkan dana tabaruk atau hibah dengan niat ta'awun atau saling menolong, yang dimana jika kerugian atau mengalami risiko digunakan istilah sharing of risk, dimana mereka berbagi kerugian tersebut. Jika mengalami kerugian, perusahaan dapat dan peserta juga dapat. Melainkan dengan konvensional menggunakan istilah transfer of risk, yang dimana kerugian tersebut hanya dibebankan oleh si peserta, ya seperti asuransi mobil, asuransi perjalanan, dan asuransi kesehatan. Pertanyaan ke-8 dari teman saya Filiandini. Dia bertanya tentang perjanjian. Bagaimana perjanjian asuransi yang digunakan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Perjanjian yang digunakan oleh asuransi syariah adalah perjanjian tabaruk, yang dimana para pihak mengumpul dana, dan jika keuntungan dibagi bersama dan kerugian dibagi bersama. Sedangkan perjanjian yang digunakan oleh asuransi konvensional, di mana paling banyak menggunakan asuransi tersebut diperjualbelikan. Hanya itu yang saya ketahui tentang perjanjian. Pertanyaan ke-9 dari Adia Utami. Dia bertanya tentang manfaat apa yang kita dapatkan dari asuransi tersebut atau asuransi syariah, baik keluarga maupun masyarakat. Manfaat asuransi yang didapatkan di area keluarga yaitu bisa menjadikan kita hidup hemat.
lalu bisa menjadikan kita lebih membuat pandangan kita lebih jauh ke depan, membuat kita menjadikan disiplin untuk menghemat uang, membuat kita sebagai pribadi mencintai keuangan, menjamin kependidikan untuk anak-anak penerus, baru menghilangkan rasa was-was terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui yang akan terjadi ke depan, terus menjadikan rasa aman bagi keluarga maupun diri sendiri. Hanya itu yang saya ketahui tentang manfaat di area keluarga. Kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu membuat masyarakat lebih bergotong royong dalam hal-hal apapun, baru membuat masyarakat lebih sejahtera, membuat masyarakat lebih memahami apa itu asuransi, membuat masyarakat tidak was-was terhadap bencana yang akan datang, saling menjaga satu sama lain di antara mereka, mencegah dari kemiskinan dan kesengsaraan. Baru jika ada satu orang yang mengalami musibah, hendaklah satu orang lainnya membantu. Itulah gunanya masyarakat. Hanya itu yang saya ketahui tentang manfaat asuransi untuk masyarakat. Pertanyaan terakhir dari pertanyaan ke-10, pertanyaan dari teman saya, Humaira Tawil. Dia bertanya tentang perbedaan asuransi dan judi. Ada yang bilang asuransi dan judi itu hampir sama, dan ada juga yang bilang asuransi dan judi itu beda. Baik, perbedaannya adalah asuransi di mana risikonya dibagi dua dan adapun tidak, di mana risiko dibagi oleh perusahaan dan kepada pengguna. Asuransi sangat menguntungkan bagi masyarakat, seperti jaminan berpendidikan, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, dan jaminan barang-barang lainnya. Nilai kerugian dapat ditaksir atau dapat kita ketahui karena asuransi gampang mudah dihitung tentang kerugiannya dan keuntungannya. Asuransi sangat didukung oleh masyarakat dan negara. Jadi apabila orang yang menggunakan asuransi, dia tidak melanggar hukum. Judi adalah suatu kegiatan yang dimana risiko belum ada, tapi akan ada. Seperti sebelum melakukan judi, risiko belum ada. Setelah melakukan judi atau sudah selesai, risiko ada. Seperti kalah dari perjudian. Dan perjudian itu sangat merugikan di area masyarakat, seperti mencemarkan masyarakat tersebut atau mencemarkan nama baik perkampungan tersebut. Dan judi ini sangat tidak didukung oleh masyarakat dan negara. Jadi apabila orang melakukan judi, maka dia melanggar hukum. Demikian, hanya itu yang dapat saya paparkan, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Ariandi yang sudah menyuruh kita untuk membuat suatu video yang memuat tentang jawaban-jawaban dari video sebelumnya, itu tentang asuransi. Terima kasih Bapak. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.